Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang membuka hatinya untuk Tuhan. Amin. Mengapa? Karena pada pagi hari ini bersama-sama kita memperingati wafatnya Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dengan darahnya yang mahal Dia curahkan untuk mengampuni dosa kita. Karenanya pagi hari ini mungkin sedikit berbeda. Pagi hari ini kita datang, saya mengajak kita semua untuk lebih meluangkan waktu menyembah kepada Tuhan. Kalau biasa kita mungkin dengan sorak-sorai memuji Tuhan dengan lagu yang cepat. Tapi mari pagi hari ini saya mengajak kita sedikit berbeda. Kita mau datang sebagai rasa kita menghargai, kita menghormati untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Yang siap untuk menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama, kita melambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan terlebih dahulu, bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Di mana pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami mau lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, mengucap syukur buat semua pengorbanan Tuhan. Karena lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, membuka jalan kepada setiap kami, setiap manusia bahkan Tuhan, untuk dipulihkan, untuk disembuhkan, bahkan untuk kembali datang memuji dan menyembah kepada Engkau, Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus, ya anak domba Allah, Engkau yang duduk di atas tahta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena pagi hari ini kami datang, kami membawa penyembahan kami. Terimalah Tuhan dari hati kami yang tulus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat pujian dari awal. Yes, sungguh bukti kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu ya Bapa. Terlalu mahal
curahkan hatimu saat itu. Datang membawa penyembahan kami. Terimalah sembah kami ya Tuhan. Oh, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kau curahkan untuk kami. Mari angkat suara lebih lagi, katakan terlalu besar kasih-Mu ya Bapa. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Terima kasih Tuhan. Sebab Ia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu mungkin datang dengan segala beban, segala masalah, atau mungkin sedang mengalami sakit, pagi hari ini percaya Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya di tempat ini. Ada mujizat yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi. Shekara papa takarama shekara shekara baba haleluya.
salib Tuhan. Kau pulihkan kami. Kau membukakan jalan bagi kami untuk boleh datang menyembah kepada Bapa. Untuk lebih lagi mengenal Kau. yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Mari bersama-sama kita oleh karena Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Sucikanku, kuasa salib-Mu
Tuhan Yesus Kristus, kami terima pemulihan-Mu melalui darah-Mu yang kudus, melalui karya-Mu yang agung, yang hanya dapat Engkau lakukan. Tidak ada satu pribadi di atas muka bumi ini yang dapat melakukannya. Untuk pengampunan dosa, untuk pembenaran kehidupan kami, dan untuk pemulihan setiap sendi-sendi kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Urapi kami semua di dalam perjalanan hidup ini, dan berikanlah kepada kami roh puji-pujian untuk mengagungkan Engkau dari waktu ke waktu, dari hari ke sehari, di tengah-tengah pergumulan kami. Dan sekarang Bapa, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami untuk kami dapat memahaminya. Terpuji Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian terkasih. Saya ajak kita untuk membaca Lukas pasal 23 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-43. Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai dengan 43. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian akan membacakan ayat yang genap. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek-ejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, hari ini kita merayakan kematian Yesus di kayu salib. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan Good Friday, tetapi di dalam bahasa Indonesia disebut dengan Jumat Agung. Mengapa disebut Jumat Agung? Sesuatu disebut agung karena agung itu menyangkut sebuah kualitas. Agung itu menyangkut sebuah kondisi yang lebih daripada segala sesuatu. Jumat Agung. Sepanjang 52 Jumat yang ada di dalam satu tahun, hanya ada satu yang disebut Jumat Agung. Jumat yang minggu lalu tidak disebut Jumat Agung. Jumat minggu depan pun tidak disebut Jumat Agung. Jumat bulan depan juga tidak. Jumat bulan yang lalu juga tidak. Hanya ada satu hari Jumat yang disebut dengan Jumat Agung. Jumat di mana Yesus Kristus memberikan tubuhnya dihancurkan. Darahnya dicurahkan. Dua perkara ini terjadi di atas kayu salib. Tubuhnya dihancurkan dan darahnya dicurahkan.
Jumat Agung juga menyatakan bahwa Yesus yang tersalib mengubah manusia. Saudara, tidak ada satu orang pun yang sanggup mengubah dirinya sendiri maupun orang lain. Kita bisa berubah dari kecil, lahir bayi, kemudian merangkak, jalan, lari, besar, dari tidak punya pengetahuan menjadi punya pengetahuan, dari tidak punya keterampilan menjadi punya keterampilan, dari tidak punya pengalaman menjadi punya pengalaman. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dirubah oleh manusia, yaitu kehidupan di dalam keberdosaannya. Kalau kita tanya kepada siapa saja, entah orang itu sudah percaya kepada Yesus atau orang itu belum percaya kepada Yesus, dan kemudian kita tanya begini, kalau mati pengen kemana? Tidak ada orang yang bilang begini, saya maunya ke neraka, enggak ada. Semua orang pengen ke surga, semua orang. Tetapi apakah orang tahu bagaimana cara ke surga itu? Dan cara itu sebuah cara yang pasti. Ada banyak orang, dia tahu cara ke surga, tapi caranya nggak pasti. Mudah-mudahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, di kayu salib ada sebuah kepastian yang mengubah manusia. Setiap orang yang lahir ke muka bumi, dia lahir dalam dosa. Dan dia diubah oleh Yesus yang tersalib. Dan karena Yesus mengubah manusia, maka dia mengubah juga arah perjalanan hidup manusia. Arah perjalanan hidup manusia. Bukan hanya dirubah dari neraka ke surga, tetapi juga dirubah dari orang-orang yang putus asa menjadi orang-orang yang berpengharapan. Dari orang-orang yang berduka cita oleh karena hidup dalam dosa, menjadi orang yang bersuka cita. Dan itu hanya bisa dirubah oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, apabila kita melihat bahwa hari Jumat ini tatkala Yesus tersalib adalah hari Jumat yang agung, maka tadi saya sudah sampaikan bahwa pada Jumat Agung ada satu kualitas yang sangat berbeda dengan hari-hari lainnya. Saya ajak kita untuk melihat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-57. Kalau tadi kita sudah lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 menyangkut tentang proses di mana Yesus disalibkan, maka saya ajak kita untuk melihat alasan kenapa ini disebut dengan Jumat Agung. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7, di dalam ayat 5 yang saya kasih titik-titik itu dikatakan begini. Gitu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hak milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam ayat yang ke-8 kemudian dikatakan bahwa dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terkasih, apabila kita melihat dua ayat ini, maka ada beberapa kualitas yang sangat luar biasa. Di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7, dia adalah Allah sendiri. Dia adalah sang pencipta. Sekarang dia mengambil rupa manusia, yaitu sang ciptaan. Pencipta, sang Halik, mengambil keputusan untuk menjadi ciptaan, untuk menjadi sama dengan manusia.
Lalu kemudian bukan hanya itu. Dia yang maha sempurna, dia yang tidak perlu apa-apa, sekarang dia merendahkan dirinya sama dengan manusia. Dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu tempat untuk menyenderkan kepalanya. Dia perlu istirahat, dia perlu berdoa. Pada waktu dia menjadi sang Halik, nggak perlu berdoa. Tetapi sekarang ketika dia menjadi manusia, dia perlu berdoa. Itu sebabnya di beberapa bagian kita lihat, Yesus seringkali menyepi dan berdoa, bukan? Karena dia perlu bergantung. Tapi Bapak Ibu kalau lihat, di dalam ayat-ayat ini, dikatakan ia telah mengosongkan dirinya dan tidak mengambil hak. Tidak mengambil apa yang harusnya dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya begitu rupa. Dan pengosongan diri ini adalah tujuannya untuk mati di kayu salib. Namanya Yesus. Pada waktu Pak Yusuf didatangi oleh malaikat, ketika Ibu Maria mengandung dikatakan bayi yang ada dalam kandungan itu dari Roh Kudus dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi dia mengosongkan diri dengan cara dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena dosa saudara dan saya. Dan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa ia taat sampai mati di kayu salib. Mati di kayu salib itu berarti dianggap sama dengan penjahat. Dianggap sama dengan penjahat. Dan terkutuk. Saudara-saudara, kita dianggap sama dengan penjahat aja nggak usah dibilang terkutuk, nggak usah disalib kan nggak mau kan? Gitu. Sekiranya tiba-tiba lah Pak Ishak foto gitu, terus di sini ada pasal KUHP 356 misalnya gitu ya. Lalu kemudian ditaruhlah itu di status WA-nya. Kira-kira mau nggak Pak? Begitu Pak Ishak taruh fotonya itu di status WA-nya, seluruh jemaat akan tanya gini, kejahatan apa yang dilakukan oleh Pak Ishak ini? Kok ada pasal 356? Lalu kemudian Pak Ishak bilang gini, saya cuma pura-pura aja untuk status. Untuk status pun kita nggak mau. Yesus tidak mempertahankan haknya. Dia bersedia mati untuk dosa-dosa saudara dan saya. Sebuah kualitas yang sangat hebat. Sangat hebat. Sehingga Jumat ini disebut Jumat yang agung. Karena dia mati bukan cuma untuk satu orang. Dia mati bukan untuk satu generasi. Dia mati untuk semua orang yang pernah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada. Amazing. Ajaib, ajaib, ajaib. Dari sudut jumlah manusia yang ada di muka bumi hari ini, 7.300.000.000 dosa manusia hari ini ditanggung oleh Yesus. Belum termasuk abad yang ke-1 sampai dengan sekarang, sampai dengan abad ketika dia datang untuk kedua kali. Sangat besar jumlah dosa itu dan dia tanggung. Pribadi ini bersedia untuk tidak mempertahankan haknya. Saudara-saudara sekalian terkasih, mengapa dia lakukan itu? Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Allah. Di situ dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti Yesus Kristus itu perkataan dan perbuatannya memiliki otoritas.
penuh kebenaran. Omongannya bisa dipercaya 100% halal. Dari semenjak dia hadir sampai dia mati, perkataannya dapat sungguh-sungguh diandalkan. Oleh karenanya, Rasul Yohanes berkata begini, sekiranya semua hal tentang Yesus harus dicatat, tidak ada buku yang sanggup mencatatnya. Karena perkataannya itu penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Perkataannya, perbuatannya penuh anugerah. Tadi saya sampaikan bahwa Yesus menanggung dosa semua manusia. Untuk hari ini saja 7 miliar 300 juta. 7 miliar 300 juta. Anugerah yang dicurahkan untuk manusia di bumi hari ini. Berapa banyak dosa yang dibuat oleh manusia? Bapak Ibu tolong tanya dulu kiri kanannya, kamu udah berdosa berapa banyak semenjak hidup gitu. Enggak terhitung. Tidak terhitung dikali 7 miliar 300 juta. Itu hasilnya adalah tak terhitung. Enggak terhitung. Anugerah yang sangat besar itu tak terhitung. Enggak terhitung. Sehingga kalimatnya, perkataannya, perbuatannya penuh otoritas. Yang menjadi jalan pemulihan dosa. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, karena perkataan dan perbuatannya itu penuh anugerah dan penuh kasih karunia, penuh dengan kebenaran, maka Jumat Agung ada oleh karena 3 alasan. 1, oleh karena pribadi Yesus Kristus di kayu salib. Pada masa itu banyak yang disalib oleh karena kejahatannya. Buktinya adalah bersama-sama dengan Yesus ada penjahat di kiri kanannya. Mereka bertiga disalib. Tapi ada perbedaan ketika Yesus disalib dengan 2 orang di sisi kanannya. Di sisi kanannya betul-betul penjahat. Yesus yang di tengah, orang benar yang dijadikan penjahat oleh karena dosa-dosa kita. Dan dia bersedia menanggung itu. Sejak semalam sebelum dia disalib, dia berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu. Tetapi kalau tidak berlalu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan ternyata itu tidak berlalu. Tidak lama kemudian, pasukan dipimpin oleh Yudas Iskariot datang. Dan kemudian menangkap Yesus. Dia dibawa ke Kayafas, dari Kayafas dibawa ke Pilatus, dari Pilatus dibawa ke Herodes, dari Herodes dibawa ke Pilatus, dan kemudian diadili secara massal. Orang-orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Orang benar ini harus disalibkan. Ingat Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, ia penuh kasih karunia dan kebenaran. Orang benar ini dijadikan sebagai penjahat oleh karena saudara dan saya. Dan dia tidak protes. Dia enggak protes. Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7, 8, 9 berkata bahwa ia merelakan haknya itu menjadi manusia. Dan dijadikan sama dengan manusia. Ia sama dengan hamba. Hamba dengan kata lain budak. Budak dengan kata lain itu pembantu. Budak dengan kata lain jongos, minta maaf untuk kata ini. Dia budak yang mencuci dosa saudara dan saya. Ada pribadi yang sangat hebat. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau nanti kita mengangkat roti, kalau nanti kita mengangkat anggur, ini hanya sekejap kita mengangkatnya. Kira-kira hanya mungkin 3 atau 4 menit kita mengangkatnya 2 peristiwa ini. Tetapi untuk naik ke kayu salib, Yesus harus melewati masa-masa sukar dari malam sebelum ia disalibkan sampai dengan dia disalibkan.
hanya untuk mencuci darahmu dan darahku yang penuh dengan dosa. Mencuci. Pribadi Yesus Kristus di kayu salib mencuci. Bahasa lainnya menguduskan, itu bahasa rohaninya. Tapi kalau bahasa sehari-harinya, dia mencuci darahmu yang penuh dengan dosa dengan darahnya yang kudus. Tolong beritahu kiri dan kanan saudara, Yesus Kristus mencuci dosamu dengan darahnya yang kudus. Ya, Bapak Ibu buka masker, ngomong sama sebelahnya dulu. Oke, nah gitu supaya kelihatan ya. Habis itu pakai lagi. Ya. Cuman ngomong aja susah, apalagi kau suruh naik ke kayu salib. Tadi lagu kita mengatakan kan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Itulah yang dia gambarkan pada malam ketika dia melakukan perjamuan kudus bersama dengan para muridnya. Dia mengambil kain, dia mengambil baskom, dan kemudian dia mencuci kaki para muridnya. 12 orang muridnya, semuanya dicuci kakinya. Sebenarnya itu adalah gambaran dia mencuci dosamu dan dosaku dengan karya di salib esok harinya. Terlalu besar. Dia budak. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7 tadi yang mengatakan bahwa dia budak. Yang kedua, otoritas perkataannya. Di kayu salib dia mengatakan 7 kata yang sangat mengubahkan hidupmu dan hidupku. Dan yang terakhir, kesempurnaan karyanya di kayu salib. Sehingga 3 alasan inilah yang membuat Jumat ini menjadi Jumat yang agung. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, Jumat ini adalah Jumat yang agung. Karena Yesus bersedia mencuci, menebus dosa saudara dan saya. Bagi saudara yang belum percaya Yesus, ketahuilah ada satu pribadi yang sudah bersedia berkorban di kayu salib. Membasuh, mencuci seluruh kejahatan, seluruh pelanggaran, seluruh ketidaksempurnaan kita. Saudara-saudara sekalian terkasih, dalam 7 kalimat Yesus, kalimat yang pertama ini dia katakan, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah ini hanya ditujukan kepada para tentara yang menyesah dia kemarin, yang menyesah dia tadi pagi, yang kemudian memukuli dia luar biasa, menghantarkan Yesus menuju kayu salib, menaruh kayu salib itu di atas bahu Yesus, dia kemudian dalam kondisi berat itu kemudian memanggul. Menurut satu penelitian, salib Yesus itu kira-kira 50 sampai dengan 100 kilo. Ya, silahkan Bapak Ibu nanti boleh cari beras 2 karung ya. Ya, beras 2 karung kemudian panggul gitu. Jarak antara Yerusalem sampai dengan Bukit Golgota itu tidak terlalu jauh, tapi sempit. Saya kemarin masih bergumul untuk pergi ke Israel, dan ke depan saya pasti pergi ke Israel. Saya ingin melihat tempat itu. Nanti Bapak Ibu pulang cari beras 50 kilo ya. Kemudian jalan kira-kira 2 kilometer. Soklah. Berat. Pada waktu itu kalimat pertamanya dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka.
Apakah pengampunan ini hanya untuk Yudas yang sudah mengkhianati dia? Apakah itu hanya untuk Petrus yang sudah menyangkal dia? Apakah itu untuk semua muridnya yang sudah meninggalkan dia kecuali Yohanes yang menemani dia di dekat kayu salib? Apakah itu untuk semua orang yang mengolok-olok dia? Tadi kita sudah lihat di dalam Lukas 23 itu. Mereka diolok-olok. Pemimpin agama mengolok. Pemimpin sosial mengolok. Tentara mengolok. Penjahat yang sama-sama dihukum mengolok. Tapi dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan merupakan pengajaran Yesus. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kasih itu diberikan tidak hanya semata-mata menyediakan makan, minum, pakaian, cuaca, oksigen, tapi yang utama adalah pengampunan. Kasih yang besar itu pengampunan. Nah, di dalam doa Bapa kami kita diajar tentang pengampunan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Ketika Petrus tanya, Guru, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali? Yesus berkata, 70 kali 7. Ada orang yang lumpuh ditandu oleh 4 orang dan dia membuka atap rumah di mana mereka mau masuk karena sudah penuh. Lalu pada waktu orang lumpuh itu diturunkan, Yesus berkata begini, anakku, dosamu sudah diampuni. Wow, amazing. Lalu kemudian ada perempuan yang berzinah. Orang-orang berkata, Guru, menurut hukum Musa, wanita ini harus dirajam. Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silahkan merajam orang ini terlebih dahulu. Kemana mereka semua? Tidak ada. Yesus kemudian berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Di pinggir kolam Bethesda ada orang yang lumpuh. Sudah 38 tahun. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia menjawabnya bukan mau atau enggak mau. Dia jawab gini, Guru, kalau air itu goyang, aku mau pergi ke situ. Orang lain sudah mendahului aku. Yesus berkata, bangun. Berjalan. Wah, dia bangun berjalan. Dia keliling Serambi Salomo itu. Orang-orang tanya begini, siapa yang menyuruh engkau bangkit? Dia cinguk, siapa ya? Satu ketika dia ketemu Yesus. Yesus ngomong gini, sekarang kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya hal yang parah atau hal yang lebih parah tidak terjadi lagi padamu. Bapak, Ibu, saudara sekalian terkasih, Yesus pengajarannya adalah pengampunan. Ini adalah ayat setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita mengangkat roti, kita mengangkat anggur perjamuan. Di dalam ayat 28 ini adalah ayat pengampunan yang sangat besar sekali dikatakan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Itulah dia penuh kasih karunia dan kebenaran untuk pengampunan dosa. Pengampunan adalah inti pengajaran Yesus supaya saudara dan saya dipulihkan. Supaya saudara dan saya kembali dalam relasi dengan Allah. Nah, di situ ada 2 orang penjahat. Mereka pada awalnya itu ikut mengolok-olok Yesus. Tetapi kemudian salah satu berkata gini, Yesus, kalau engkau datang nanti sebagai raja, rupanya sementara dia disalib bersama dengan Yesus, dia dengar orang mengolok-olok ini, hatinya berubah. Nah, dia tahu bahwa mati itu bukan akhir dari segalanya. Dan dia berkata kepada Yesus, nanti kalau engkau datang sebagai raja, don't forget me. Jangan lupa aku ya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah jaminan yang luar biasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya juga hari ini, bukan besok, bukan nanti. No, hari ini engkau akan ada bersama
sama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dua ayat ini merupakan ayat yang agung. Karena yang pertama ada pengampunan dosa. Yang kedua ada jaminan keselamatan. Dua kalimat pertama yang menjadi jaminan utama bagi hidup manusia. Entah engkau sudah percaya kepada Yesus, entah engkau sedang mempertimbangkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, entah engkau menolak Yesus, fakta dua hal ini akan tetap terjadi semenjak salib di Golgota dinyatakan sampai nanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Terlalu besar, terlalu agung karya Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, kalimat yang ketiga, karena dia mengasihi ibu dan muridnya, maka dia serahkan ibunya itu sekarang kepada murid yang dikasihi ini. Dia katakan, ibu, inilah anakmu, sambil menunjuk kepada Yohanes. Lalu dia tunjuk kepada Yohanes, ini ibumu. Artinya begini, dalam penderitaan yang sangat hebat, Yesus tetap memiliki kasih kepada orang banyak, tetapi juga kepada orang yang terdekat, yaitu ibunya sendiri. Pada jam 12 sampai dengan jam 3 siang, kegelapan meliputi bumi. Dan sesudah kegelapan meliputi daerah itu, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, hari ini 7.300.000.000 dosa manusia itu ditaruh semua di dalam diri Yesus. Belum termasuk dari abad pertama, belum sampai nanti. Semuanya itu sudah ada di dalam diri Yesus. Jadi pada waktu dia membawa darah yang kudus itu, dia membawa dosa manusia yang kelam. Dan kekelaman itu ditunjukkan juga dengan alam yang kelam. Kegelapan meliputi seluruh bumi. Seringkali kita berpikir gelap itu hitam. Saudara, hitam itu tidak sama dengan gelap. Ada beberapa bapak ibu pakai baju hitam, tapi itu tidak gelap, ya. Kegelapan itu artinya begini, tidak adanya terang, itulah gelap. Padahal dialah yang berkata, sesudah dia mengampuni orang, wanita yang berzinah, dia katakan, akulah terang dunia. Sekarang dia membawa dosa-dosa umat manusia yang gelap ini, dia datang kepada Bapa di surga, membawa dosa-dosa manusia, membawa darahnya yang kudus. Dalam waktu itu Allah menolak karena manusia dosanya sangat kelam. Ada kesedihan yang luar biasa dari Allah karena melihat dosa yang ditaruh di dalam diri Yesus. Tetapi saudara-saudara sekalian, di dalam kalimat berikutnya, dua kalimat berikutnya, bahwa penderitaan itu sangat serius, dia mengalami dehidrasi, sehingga saudara-saudara, kalimat ini penting bagi kita. Sesudah itu karena Yesus tahu, dia tahu bahwa darahnya yang kudus ini menutup semua dosa manusia, sehingga Allah berkenan kepada manusia melalui darah Yesus Kristus. Sesudah dia tahu ya bahwa segala sesuatu telah selesai, dia mengalami dehidrasi, dia katakan, aku haus. Melalui perjuangan yang sangat panjang, dia berkata, aku haus. Artinya sisi kemanusiaannya nampak. Bahwa di tengah-tengah perjuangan sangat luar biasa, yang tidak sama lagi, dia haus. Saudara, kalimat berikutnya, kalimat ketujuh dikatakan, sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena dosa-dosa kita yang sangat luar biasa itu sudah diselesaikan oleh dirinya. Dan darahnya yang kudus itu sudah diterima oleh Bapa di surga. Sehingga setiap orang yang berdosa sudah diampuni.
1 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia mati di kayu salib, dia membawa dosa kita. Waktu dia masuk ke dalam kegelapan itu, dia bawa semua dosa-dosa kita. Dia bawa juga darahnya, sehingga Allah melihat manusia melalui darah Yesus yang kudus ini, sehingga manusia dibenarkan. Dosa tidak punya kuasa lagi untuk segala dosa kita. Segala. Tadi saya minta tolong Bapak Ibu untuk tanya kepada tetangganya, berapa banyak dosanya, nggak terhingga bukan? Nggak terhingga. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk tak terhingga dosa kita. Kalau Bapak Ibu mau mempersonalkan untuk diri Bapak Ibu, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa dwiwaspodo yang tidak terhingga. Kalau saya pinjam Pak David, maka ayat ini akan berbunyi begini ya Pak David. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa David. Hebat bukan? Agung bukan? Dia enggak mau mempertahankan haknya supaya engkau dan saya selamat. Dikatakan begini, orang-orang yang enggak benar, goreng adat, kira-kira gitu ya kalau orang Sunda bilang. Untuk orang-orang yang goreng adat ini, supaya ia membawa kita kepada Allah. Bukan karena dosa-dosa kita dibawa kepada Allah, tapi karena darahnya yang kudus ini yang sudah menutup segala dosa kita. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sehingga ketika dia bawa darahnya itu, dia katakan, sudah selesai. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, dia dicobai 3 kali di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Tetapi waktu dia naik ke kayu salib, iblis mencobai dia melalui orang-orang yang ada. Tadi di dalam Lukas kita lihat, kalau engkau Mesias, turun. Kalau engkau Mesias, please deh, turun. Orang lain berkata begini, orang buta dicelikkan, sok atuh turun. Yesus mau turun? Enggak. Bapak Ibu, inilah imam besar yang kita miliki. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Yang terpisah dari orang-orang berdosa yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam lain. Ya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya 1 kali untuk selama-lamanya. Hanya 1 kali. Sehingga waktu dia membawa darahnya, dia katakan sudah selesai. Kalimat terakhir. Karena semuanya sudah selesai, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya di surga. Waktu dia menyerahkan nyawanya, bumi terjadi gempa. Luar biasa. Dan tirai bait Allah terbelah 2 dari atas sampai bawah. Karena dia sudah masuk ruang Maha Kudus sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, Jumat Agung terlalu agung untuk bisa dimengerti. Sekalipun hari ini saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu, ada banyak rahasia dari salib yang pasti Tuhan mau ungkapkan secara pribadi kepada Bapak dan Ibu. Mengakhiri khotbah ini, mari saya ajak kita untuk berdoa. Taruh tangan kita di dada.
Mari kita berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau mencuci dosaku dengan darah-Mu yang kudus. Semua kejahatan Engkau ambil, Engkau pakukan di tubuh-Mu. Semua kesalahan Engkau ambil, Engkau taruh di dalam tubuh-Mu. Tubuhmu hancur oleh karena kesalahan-kesalahanku. Tetapi darah-Mu yang kudus sudah menutup semua kesalahan-kesalahan itu. Sehingga aku dapat bersekutu kembali dengan Bapa di surga. Terlalu ajaib karya-Mu bagi hidupku. Terlalu sempurna karya-Mu bagi hidupku. Orang-orang yang tak sempurna. Orang-orang yang harusnya dimurkai. Orang-orang yang harusnya dihukum. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu yang agung ini. Tumpangkan tangan-Mu sendiri atas kami. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan karya-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Dwi Waswado yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita sudah mendengar betapa apa yang telah dilakukan Yesus di kayu salib, semua Dia lakukan untuk saya, Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga kita ada hari ini sebagaimana kita ada sebagai orang-orang yang sudah disucikan, dicuci dosanya. Untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa bersekutu dengan Bapa di sorga. Katakan amin. Dan bukan hanya bisa bersekutu dengan Bapa di surga aja, tapi Tuhan kembalikan pada rencananya yang dahsyat. Untuk apa Dia ciptakan kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Ada tugas kerajaan surga yang dahsyat. Yang Tuhan mau percayakan sama kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di tangan Bapak Ibu Saudara sudah ada roti, sudah ada anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti dan angkat ini roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur dan persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita renungkan. Bukan kita yang pilih Dia, tapi Dia yang pilih kita. Tuhan yang pilih kita. Semua kasih anugerah yang begitu luar biasa. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kita. Sekian waktu lamanya, tadi kita dengar penjelasan, sekian waktu lamanya Yesus menderita di kayu salib demi untuk kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Mari luangkan waktu sejenak dan renungkan. Terima kasih Tuhan, betapa karya yang dahsyat di kayu salib. Engkau mau merendahkan diri sedemikian rupa menjadi budak, menjadi manusia yang hina, yang terkutuk mati di kayu salib demi untuk menyucikan kami. Dan inilah kami Tuhan.
Kami gak mau menyia-nyiakan karya penebusan-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Shekere bata kaya nama sekere nama sakura. Terima kasih Yesus, karya-Mu dahsyat Tuhan. Karya-Mu luar biasa Tuhan. Dosa kami, penyakit kami, kelemahan kami sudah Engkau tebus semua Tuhan. Ini kami adalah orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Shekebeta kaya rara mala. Kami bersyukur. Inilah kami Tuhan, orang-orang yang untuk melaksanakan apa yang menjadi mandat kerajaan surga. Oh raka mahata kaya nasekele beda mata. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Karya-Mu ajaib, karya-Mu dahsyat Tuhan. Oh raka mata kaya nasekele beda. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Glory. Terima kasih. Ora kama ya kama sekebera. Haleluya. 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 Sekalipun mungkin saat ini kita mengalami kelemahan tubuh dan sakit, ingat itu sudah Tuhan kalahkan. Semua sudah ditanggung oleh bilu-bilunya Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini mari kita terima pengurapan Tuhan. Mari kita terima pengurapan Tuhan. Kekuatan ilahi, kekuatan dari surga dilimpahkan atas kita saat ini, diberi, dipegarkan kembali. Terima. Ora kata-kata yang merasakan. Rakata kaya nama sokoro museke. Rakata kaya nama sekene mena rakata kaya nama. Terima kepenuhan, terima kepenuhan. Haleluya, haleluya. Oh rakata kaya nama sekene bara. Rakata kaya nama sokoro museke. Rakata kaya mata kaya nama sokoro museke. Rakata kaya nama sekene bara. Rabata kaya na sekebeda bala. Rakamahata kaya na sekebeda takaya. Terima kasih. Terima pengurapan yang benar. Terima. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menyadari bahwa kekuatan kita terbatas. Rakamata kita perlu kekuatan dari surga. Kita perlu Roh Kudus-Nya. Pengurapannya pasti. Oh nata kaya na sekebeda. Haleluya, haleluya. Ora kata sekebeda sokoro museke. Lebih lagi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima
karya-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyadari sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi ketika kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu, ada kekuatan yang baru Tuhan. Ada kekuatan ilahi yang memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Mungkin kami datang dengan keadaan yang lemah, tapi kami dapat kekuatan yang baru. Mungkin kami datang dengan sakit, tapi kami menerima kesembuhan saat ini. Terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami pulang dalam keadaan yang berbeda ketika kami datang. Kami pulang dengan kemenangan yang gemilang. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.